membungkam musuh agar tidak banyak bicara. Mulutnya bisu, lidahnya keluh. Kemudian akan menampakkan kejujuran bahkan membela kepada kita. Baca surat Yasin ayat ke-65. Hanya satu ayat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menanggapi mengabulkan permintaan dari beberapa jamaah yang meminta amalan agar mampu membungkam musuh-musuhnya, orang-orang yang menjadi lawan debatnya, orang-orang yang menjadi musuhnya di dalam kehidupan, entah itu kehidupannya dalam rumah tangga, entah kehidupan dalam bermasyarakat, entah di dalam pekerjaan, entah di mana saja, yang jelas musuhnya agar terbungkam. Mulutnya bisu, seolah-olah keluh, tapi tidak bisu selama-lamanya. Bisu sesaat tatkala menghadapi dia, sehingga dia menjadi orang yang jujur apa adanya, bahkan membela kepada kita. Perkataan apa adanya, membela kita, mengeluh-elukan kita. Yang awalnya menjadi musuh berubah menjadi teman, bahkan seolah-olah menjadi anak buah yang sangat tunduk dan takluk kepada kita. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Ta'u Ma'alim kembali lagi akan memberikan ijazah amalan membaca satu ayat saja. Satu ayat di dalam surat Yasin ayat yang ke-65. Nah, ayat ke-65 ini cara bacanya bagaimana? Cara bacanya ya tatkala kita menginginkannya. Misalnya nih, kita berbantah-bantahan kepada seorang atau seseorang yang membantah kita, mendebat kita, debat kusir yang gak jelas. Atau misalnya kita di peradilan, persidangan, atau di mana sajalah yang melakukan debat kusir misalnya. Dan kita menginginkan bahwa musuh itu betul-betul terbungkam, terdiam, lidahnya keluh seolah-olah bisu. Bahkan dia berbalik membela kita. Nah, saat itulah baca surat Yasin ayat yang ke-65, dibaca berulang-ulang dengan penuh keyakinan. Karena memang surat Yasin 65 ini berisikan seperti itu. Ayatnya berisi tentang bagaimana mulut-mulut itu terdiam. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini hanya satu ayat. Jadi seolah-olah ayat Yasin itu ya bisa untuk apa saja. Masing-masing ayat bisa untuk apa aja begitu. Makanya Yasin disebut qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Karena masing-masing ayat bisa untuk tujuan apa saja, fadilah yang berbeda-beda. Salah satu fadilah untuk membungkam musuh adalah Yasin yang ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma pada hari ini. Nah, pada hari ini walaupun ayat ini kelak di yaumil qiyamah, hari ini kelak di yaumil qiyamah, tetapi bisa kita gunakan pada hari ini. Tatkala ini begitu. Nakhtimu, mengunci oleh kami. Kata Allah, al-yawma nakhtimu, pada hari ini nakhtimu, mengunci oleh kami, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka. Nah, pada hari inilah kami mengunci mulut-mulut mereka. Mulut-mulut mereka yang sering dipakai ngomong yang tidak benar, yang tidak jujur, yang memutarbalikkan fakta dan seterusnya. Maka dikunci oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami kunci mati, kami tutup mulut-mulut mereka. Nah, kalau sudah mulutnya dikunci mati, ya lidahnya keluh, akan menjadi bisu,
Nah, mulutnya nggak bisa bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Pada hari ini kami kunci mati mulut-mulut mereka. Nah, taat kala kita membaca al-yawma nakhtimu ala afwahihim, jangan lupa gantungan hatinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang mengunci mati hanya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami kunci mati mulut-mulut mereka. Lah, hatinya jangan lupa Allah yang mengunci mati mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim. Wa tukallimuna, dan berbicara kepada kami. Aydihim, tangan-tangan mereka. Justru mulutnya dikunci mati, bisu tidak bisa berbicara. Tetapi tangan-tangan mereka berbicara. Wa tukallimuna aydihim. Dan berbicara kepada kami aydihim, tangan-tangan mereka. Jadi tangannya bisa berbicara dengan menggunakan isyarat-isyarat tertentu. Tetapi kalau di akhirat ngomongnya ya jelas kalau di akhirat. Jadi tangan-tangan itu bisa ngomong. Nah, kalau di dunia isyarat-isyarat gerakan, ya gerakan tubuh. Jadi bahasa tubuh, bahasa tangan bisa dibicarakan, bisa menundukkan apapun, bisa mengisyaratkan apapun yang dilakukan. Wa tashhadu arjuluhum, wa tashhadu, dan bersaksi arjuluhum, oleh kaki-kaki mereka. Tangannya berbicara, menjadi saksi, dan juga menjadi ya pembela. Kakinya menjadi saksi. Ini juga bisa bermakna dibulak-balik, artinya tidak harus semuanya yang berbicara itu tangan. Bisa bermakna juga kakinya yang berbicara, tangannya menjadi saksi. Atau tangannya yang berbicara, kakinya menjadi saksi. Bima kanu, dengan sebab sesuatu kanu yang ada oleh mereka manusia, yaksibuna, yaitu berusaha oleh mereka. Apapun yang pernah dilakukan oleh manusia, maka kelak di yaumil qiyamah mulutnya nggak ngomong, mulutnya bisu, karena mulut ini kan sering berbicara yang bohong, dusta. Sehingga kelak di yaumil qiyamah mulutnya yang justru bisu, yang ngomong tangan-tangan mereka ngomong. Tatkala tangan ngomong, maka kaki itu menjadi saksi pada apa saja yang telah mereka perbuat. Coba bayangkan ya, di yaumil qiyamah itu nggak ada kebohongan sama sekali. Karena mulutnya yang sering ngomong menjadi bisu, tangan-tangan mereka berbicara. Dulu pernah dipakai apa saja di dunia, pernah dipakai apa saja, ngomong tangan itu. Nah, mulutnya tangan kamu jangan ngomong, tetapi mulutnya nggak bisa ngomong. Kemudian kakinya menjadi saksi, ya betul, dulu saya dipakai untuk ini, pakai itu, pakai semua yang pernah dilakukan oleh manusia di dunia ini, maka akan dilaporkan. Nah, ini bermakna bahwa tubuh kita semuanya bisa ngomong, ya. Kemudian mata bisa ngomong, rambut bisa ngomong, bahkan baju yang kita pakai apapun itu bisa ngomong, menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Oleh sebab itulah ayat ini bisa dipakai di dunia untuk membungkam musuh yang kita inginkan. Silahkan dihafalkan dan silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah, wallahu ta'ala a'lam.